Oke. Halo, selamat sore teman-teman semuanya. Selamat datang di tutorial ketiga TRK 1. Ah, Mungkin kita langsung mulai aja kali ya buat tutorialnya. Oke, aku selesai dulu deh. Oh iya, buat materi tutorialnya bisa diakses. Oke, buat materi tutorialnya bisa diakses lewat link yang aku kirim di chat ya. Oke, langsung kita mulai aja. Jadi yang pertama itu soalnya aku ambil dari yang ini, yang tahun UTS semester genap tahun 21-22, yang nomor 2. Nah, jadi ini ceritanya diketahui uh, suatu reaktor RATP R01 itu dioperasikan dengan laju air 10 liter per menit, terus diperoleh konversi 75%, konversi A 75%. Nah, reaksinya itu mengikuti uh, persamaan reaksi searah orde 1. Terus diketahui juga di pabrik itu juga ada dua RATP yang lain. Satunya itu volumenya sama kayak yang R01, terus sama satu lagi itu volumenya dua kali dari R01. Sama ada juga satu RAP yang volumenya juga sama kayak R01. Nah, terus kita diminta buat evaluasi dari opsi A, B, C, D ini yang mana yang dapat yang meningkatkan konversinya gitu. Nah, yang opsi yang pertama, yang A ini, kita diminta buat eh, kita di yang opsi pertama itu eh, disarankan buat menambah satu reaktor yang sama dengan R01, tapi disusun seri. Nah, kalau opsi yang kedua itu volumenya sama kayak R01 juga, tapi kalau yang A kan disusun seri, yang B ini disusun paralel gitu. Nah, terus yang C itu R01-nya itu diganti sama yang volumenya itu volumenya itu dua kali lipatnya gitu. Terus yang D itu R01 diganti sama RAP yang volumenya sama kayak R01. Nah, terus kita diminta buat tentukan ini kita diminta menghitung konversinya gitu dari masing-masing opsinya. Nah, ya mungkin soalnya bisa di screenshot dulu atau mungkin bisa dibuka lewat Ibu Corner yang tahun 2021-2022 genap. Oke, kita mulai pembahasannya. Oke, oke, jadi yang pertama, kan tadi diketahui ada satu reaktor R01. Nah, dia itu alirnya laju volumetric flow rate-nya itu 10 liter per menit, terus volumenya kita anggap V1. Nah, diketahui konversinya itu 0,75 dengan uh, kondisi tersebut, yaitu V1, V1 V1 dengan volume V1, terus volumetric flow rate-nya itu 10 liter per menit. Nah, reaksinya itu mengikuti reaksi orde 1. Nah, terus kita berangkat dari persamaan buat ngitung volume RATP yang ini dari neraca massa kan, V sama dengan FA0 minus FA per minus RA.
Nah, nanti kalau kita jabarin, nanti bisa didapat persamaan akhir kayak gini. V sama dengan FV0 kali XA per K kali 1 minus XA. Jadi kan uh, FA ini kan sama dengan FA0 1 minus XA gini kan. Nah, ntar dikurang, dia tuh dikurang sama FA0-nya, nanti jadi FA0 kali XA per KCA. Min RA kan sama dengan KCA. Tuh. Nah, ntar di rearrange dan lain-lain, jadi V sama dengan FV0 kali XA per K kali 1 minus XA. Nah, ini bisa dipindah ruas ke sini. Yang konstantanya, yang K sama FV0 bisa dipindah ke ruas kiri. Jadi 1 sama V. Nah, ini jadi bilangan dalam kohor yang kita udah cover di pertemuan sebelumnya. Nah, jadi review singkat dalam kohor number itu merupakan uh, perbandingan antara waktu tinggal atau space time reaktan per perbandingan antara waktu space time dari reaktan dengan waktu reaksinya gitu untuk mencapai konversi tertentu. Nah, di sini kan diketahui pada kondisi V1 sama FV0 itu konversinya 0,75. Nah, ini kita tulis ulang dulu. DA itu sama dengan KV per FV0 sama dengan XA per 1 minus XA. Ini bisa ditulis kayak persamaan satu ini. Terus bisa di-rearrange juga jadi kayak persamaan nomor 2 gini. Jadi DA sama dengan XA per 1 minus XA atau XA sama dengan DA per 1 plus DA gitu. Nah, di reaktor R01 ini, dia kan diketahui XA-nya itu 0,75. Nah, berarti bisa kita tulis si DA-nya itu sama dengan XA per 1 minus XA. Kita masukin XA-nya itu 0,75. Jadi diperoleh dalam kohor nomornya itu 0,75 per 1 minus 0,75 sama dengan 3. Nah, ini kita simpan dulu, informasi ini kita simpan dulu. Terus kita, yang opsi pertama itu diminta buat menentukan uh, konversinya kalau dia itu disusun seri, ya kan? Jadi ada dua buah rektor yang identik, ya kan? Kayak R01, volumenya sama. Jadi hmm, disusun seri jadi itu kayak gini, susunannya. Jadi nanti umpan FA0 masuk reaktor 1, terus nanti dia jadi FA1, terus keluar reaktor 2 jadi FA2. Otomatis konsentrasi juga berbeda kan, karena dia bereaksi di masing-masing reaktornya gitu. Nah, terus kita diminta buat kita coba hitung buat menentukan konversi overallnya gitu. Jadi kalau umpan mula-mula itu masuk ke reaktor satu, dia itu bakal mengalami konversi sebesar XA1 gitu. Terus keluar dari reaktor satu, dia bakal masuk ke reaktor 2, terus keluar dari reaktor 2 mengalami konversi sebesar XA2. Nah, terus apa namanya? Kalau kita buat seolah-olah dia tuh jadi satu sistem gitu dalam tanda kutip. Jadi dia nanti si umpan mula-mula dia bakal masuk satu sistem yang terdiri dari dua reaktor identik ini yang disusun seri. Dia tuh bakal mengalami konversi besar XA overall gitu. Jadi dia umpan masuk, terus nanti dia keluar dari sistem mengalami konversi besar XA overall gitu. Nah, kita mencoba menghitung si XA overall-nya ini gitu. Karena dia kan kita menentukan XA yang keluar dari sistem susunan seri ini berapa gitu. Nah, kita tulis lagi, kita tinjau dari reaktor satu dulu. Nah, itu kan kayak yang atas ini tuh sama kayak yang atas tadi, yang ini. Nanti kita peroleh uh, persamaan kayak gini dari neraca massa juga, V1 sama dengan FA0 minus FA1 per K kali K per K kali CA1. Ini kan laju reaksinya. Terus ini ada neraca massa gitu. Ini yang masuk sama yang keluar gitu. Nah, tapi kalau yang di atas kan tadi kita ngitungnya dari basis konversi kan. Yang ini yang XA ini.
Nah, tapi kalau yang ini, kali ini kita cuman sampai basis konsentrasi aja gitu. Jadi kita nggak nurunin sampai konversi. Kita nurunin sampai konversi itu, nah kita jabarin sampai konversi itu yang nanti agak uh, agak di bawah. Jadi setelah kita hmm, ketemu persamaan dalam colornya. Oke, jadi kita dapat persamaan ini. P sama dengan CA0 kali FE0 minus CA1 FE0 per K kali CA1. Jadi kan karena laju reaksinya terjadi di R1 ini kan, R01. Jadi persamaan reaksinya itu K dikali sama konsentrasi keluarnya kan. Konsentrasi keluarnya kan CA1 gitu. Jadi ntar kita rearrange, diperoleh persamaan kayak gini lagi. Samaan dalam colornya, K kali V1 per FE0 sama dengan CA0 per CA1 min 1. Jadi uh, ini tuh dikeluarin kan, CA0, sorry. Itu bisa dikeluarin V1 sama dengan FE0 kali CA0 minus CA1 per ini per K, ini CA1 gini. Nah, ini sama dengan FE0 per K, CA0 per CA1 minus 1 gini. Nah, terus pindah ruas ke sana dikali sama V1-nya. Jadi diperoleh KV1 per FE0 sama dengan CA0 per CA1 min 1 gini. Jadi kayak persamaan nomor 3 ini gitu. Nah, ini eh, yang konstanta ini dia tuh sama dengan bilangan dalam kolor dari reaktor satu yang di sebelah kiri, yang di ujung kiri ini. Nah, kita simpan dulu persamaan ini, terus kita coba jabarin buat yang reaktor 2. Nah, buat reaktor 2. Nah, ini sebenarnya sama kan perundangannya, uh, cuman yang berubah itu si FA0 sama FA1-nya. Jadi yang keluar, yang masuk kan dia FA1, ya kan? Yang masuk kan FA1, yang keluar tuh FA2, terus yang keluar dari reaktor 2 itu CA2 kan. Jadi laju reaksinya juga berubah gitu. Nah, nanti uh, perundangannya sama, jadi ntar diperoleh juga dalam color number buat reaktor 2 itu sama dengan K kali V2 per FE0 sama dengan CA1 per CA2 ini satu gitu. Nah, terus kan diketahui kan dari soal itu V1 sama dengan V2 karena reaktor identik kan. Nah, karena V1 sama dengan V2, jadi kita bisa kayak bandingin gini DA1 per DA2 sama dengan KV1 per FE0 gitu kan. Terus KV2 per FE0. Nah, ini kan coret-coret kan reaksinya sama gitu. Kondisinya juga sama dan nggak diketahui berubah juga gitu. FNL-nya juga sama, terus V1 sama dengan V2 berarti ini bisa dicoret. Nah, ini kan sama dengan satu. Berarti DA1 sama dengan DA2 gitu. Nah, terus bisa kita masukin kan kita dapat DA1 ya kan DA1 itu CA0 per CA1 minus 1 yang ini kita masukin ke sini, terus CA2 yang ini, CA1 per CA2 min 1, kita masukin ke sini. Gitu. Jadi sama dengan. Nah, terus kita kerjain, ini bisa dicoret-dicoret. Nah, terus ini pindah ruas saja. Jadi kan eh, dia itu jadinya CA0 per CA1 sama dengan CA1 per CA2 gini kan. Terus di rearrange CA0, CA2 per CA1 kuadrat gitu. Jadilah ini sama dengan satu gitu. Nah, terus kita define si CA1 sama CA2-nya ini gitu. Nah, kita lihat lagi ilustrasi yang di atas. Bentar.
si CA2, beri CA2 dulu. Jadi CA2 itu kan kita bisa aja nganggapnya kayak bisa juga kita kayak nganggapnya CA2 sama dengan CA1 kali 1 minus XA2 gini kan. Nah, karena si CA2 itu kan dia dari CA1 terus dia terkonversi menjadi CA2 sebesar XA2 gini kan. Nah, kita bisa juga kayak gitu, tapi kita juga bisa mendefinisikan uh, dengan basisnya XA overall gitu. Jadi dia langsung aja kayak CA2 sama dengan CA0 atau konsentrasi mula-mula kali 1 minus XA overall gitu. Sebenarnya bisa kayak gitu juga. Tapi ntar kalau misal pakai XA2 itu kayak nambah-nambahin apa ya term gitu loh. Jadi kayak ntar nggak langsung dapet gitu. Nah, terus kalau di soal ini kita langsung aja pakai CA2 sama dengan CA0 kali 1 minus XA overall-nya gitu. Sebenarnya kita bisa sih kayak ngitung dulu XA2-nya gitu. Ntar baru dapat si XA0-nya gitu. Tapi kita langsung, karena kita bisa langsung pakai kayak gini, 1 minus XA overall-nya, ya kita langsung berangkat dari XA overall-nya aja gitu. Nah, terus si CA1 itu kayak biasa, jadi dia tuh karena dia yang masuk CA0, terus nanti dia terkonversi sebesar XA1 gitu kan. Jadi dia cuma satu pilihan, dia cuma bisa didefinisikan dengan satu cara aja gitu. Udah, setelah kita dapat, kita masukin ke persamaan yang ini di CA0, ya udah kita biarin aja CA0 gitu. CA2 itu CA0 dikali 1 minus XA0 ya kan, X overall, sorry. Nah, terus di CA1 itu sama dengan CA0 kali 1 minus XA1. Jadi ini CA0 kuadrat kali 1 minus XA1 kuadrat. Ini sama dengan 1. Nah, terus kita masukin si XA1 itu sama dengan 0,75. Kenapa bisa kayak gitu? Karena sebenarnya yang XA1 ini, dia yang kalau kita tinjau si reaktor satunya doang ini, dia itu kan sama kayak yang kondisi awal kan, yang kita ketahui dari soal, ya kan volumenya sama, laju alirnya juga sama, terus diperoleh si XA-nya itu sama dengan 0,75 gitu. Jadi kita uh, bisa langsung aja masukin gitu. XA1-nya itu sama dengan 0,75 gitu. Karena dia pada dasarnya juga sama gitu. Volumenya sama, reaksi yang terjadi juga sama, terus laju alirnya juga sama. Gitu. Oke, kita bisa langsung masukin, terus diperoleh si XA overall-nya itu 0,9375. Oke, buat yang poin A ada pertanyaan nggak ya? Mas, aku mau nanya dong, Mas. Boleh. Kalau misalkan seri tapi ada tiga gitu, berarti kita nggak bisa langsung pakai X. Nanti kita harus ngitung XA2 gitu ya? Hmm, Sebenarnya bisa aja sih. Sebenarnya bisa langsung gitu. Kalau misal season 3. Tapi mungkin juga hmm, harusnya bisa sih. Bisa langsung gitu. Kalau Berarti season 3. tinjauannya dari yang ketiga. Apa gimana? Tinjauannya dari overall Mm-mm. yang terakhir berarti. Mm-mm. Oh, oke, oke. Makasih, Mas. Oke. Oke, ada yang lain? Oke, kayaknya clear ya. Oke, kita lanjutin buat yang poin B. Nah, terus yang di poin B ini, hmm, yang poin B itu kita coba hitung buat menentukan uh, konversi overallnya kalau dia disusun paralel gitu. Nah, sebenarnya kunci dari paralel itu, kalau saya kan dia jejer gini kan, kayak dia konsekutif gitu. Dia langsung uh, dia tuh umpan masuk reaktor satu, terus dari reaktor satu keluar masuk reaktor dua gitu. Nah, kalau paralel itu dia umpannya dipecah, di split jadi dua,
kayak gini. Jadi eh, konsentrasinya itu sama. Konsentrasi yang masuk reaktor 1 sama reaktor 2 itu dia sama, itu konsentrasi mula-mulanya gitu. Cuman dia fluoridnya yang di split gitu. Nah, makanya di sini si FA0-nya itu dibagi jadi dua. Jadi yang masuk ke reaktor 1 itu setengah dari FA0, terus yang masuk reaktor 2 itu setengah dari FA0-nya juga. Nah, kayak gini. Terus kita minta, kita coba hitung buat konversi overall yang di sini, yang keluar dari yang oke, jadi yang paralel itu, jadi setelah dia displitkan aliran umpannya, terus nanti dia bakal dicampur lagi gitu jadi satu. Nah, terus nanti diperoleh konversi overallnya gitu. Nah, kita coba hitung konversi overallnya yang keluar dari sistem paralel ini gitu. Jadi kan kita di awal udah define kan kalau uh, volumetric flow rate dari uh, buat reaktor 1 sama reaktor 2 itu setengah, masing-masing setengah dari volumetric flow rate dari yang umpan mentahnya gitu, umpan umpan mula-mulanya gitu. Nah, karena CA0-nya sama, berarti molar flow rate-nya juga sama, molar flow rate dari reaktornya itu juga sama gitu. Jadi setengah dari molar flow rate umpan mula-mulanya gitu. Nah, terus kita tinjau dulu dari reaktor 1. Nah, kita coba cari bilangan dalam kolornya dulu. Pakai kita berangkat dari uh, persamaan rasa massa buat menghitung volumenya. Nah, kita langsung aja V1 sama dengan FA01 kali XA1 per laju reaksinya KCA1 gitu. Jadi yang masuk kan dia FA01 ini kan. Kita misalkan namanya itu FA01 gitu. Terus dia itu terkonversi sebesar XA1 dibagi sama laju reaksinya K kali CA1. Itu konsentrasi yang keluar dari reaktor 1. Nah, CA1 ini kan dia uh, CA0 dikali 1 minus XA1 gini kan. Karena dia konsentrasi yang masuk kan dia sama kan. Dia itu sama-sama CA0 gitu. Terus dia terkonversi sebesar XA1. Kita misalkan konversi yang terjadi di reaktor 1 itu XA1 gitu. Nah, terus uh, kita tahu kalau FA01 sama dengan setengah kali FA0 gitu. Jadi kita tulis saja di sini gitu. Setengah kali FA0. Nah, FA0 bagi CA0 dia kan volumetric flow rate-nya kan gitu. Jadi diperoleh persamaan kayak gini. Terus kita bisa tulis berarti kan V1 sama dengan setengah FV0 XA1 per K1 minus XA1 gini kan. Terus ini tinggal kita yang konstantnya kita pindah ke ruas kiri jadi 2V1K per FV0 sama dengan XA1 per 1 minus XA1 kayak yang di sini. Nah, ini konstanta ini kita sebut dia dengan dalam kolor buat reaktor 1 gitu. Udah, terus ini tuh sebenarnya si V1K per FV0 kita kan tahu V1 kan sama kan nilainya sama kayak yang reaktor yang pertama. Jadi V1 kali K per FV0. Nah, ini kan kita udah hitung di awal yang ini dia tuh DA1 atau K kali V1 per FV0 dia itu sama dengan 3 kan. Nah, kita masukin ke sini gitu. Kita masukin ke sini. Jadi 2 dikali K kali V1 per FV0. Ini kan si ini kan dia kita anggap di A0 gitu ya. Atau dalam color yang eh, kita hitung di awal itu kan. Itu kan sama dengan 3. Terus bisa kita masukin 2 kali 3 sama dengan XA1 per 1 minus XA1. Nah, terus kita bisa solve si XA1-nya itu berapa sama dengan 0,8571. Nah, dia itu konversi yang terjadi di reaktor pertama gitu. Nah, terus buat reaktor kedua, nah dia itu sebenarnya kita kayak bisa sensing langsung gitu loh. Kalau dia kan V1-nya sama, terus volumenya sama, volumetric flow rate-nya juga sama, otomatis dia
sama FA0-nya juga sama, CA0 sama, K sama, berarti otomatis dia konversinya sama kan, sama kayak yang reaktor satu. Cuman kita hitung aja gitu. Jadi DA1 aksen, sebenarnya DA1 aksen tuh yang ini sih, yang ini, DA1 aksen, yang udah dikali 2. Nah, itu sama dengan DA2. DA2 itu yang si reaktornya ini. Oh ya, sorry, aku tadi define di awal tuh, yang 3 itu DA1 ya. Oke, DA1. Jadi ini bukan DA0, tapi ini DA1 ya. Jika V1 per FV0 itu sama dengan DA1. Nah, terus karena dia dikali 2, setelah dia di split atau dia susun paralel, dia jadi DA1 aksen gitu. Oke. Nah, di DA1 aksen kan sama dengan 6, terus DA2 juga sama dengan, otomatis dia persamaan sama kan, karena dia sama-sama RATB juga, jadi rumusnya itu sama, cuman dia diganti XA2 gitu. Cuman buat penamaan aja. Nah, itu jadi persamaannya sama kayak yang ini. Turunannya sama, sama persis. XA2 per 1 minus XA2. Nah, terus diperoleh XA2 itu sama dengan 0,871. Sama kayak yang reaktor pertama gitu. Nah, terus kita coba hitung konversi overallnya gitu. Dapat berapa? Nah, kita berangkat dari mass balance. Jadi Fa atau molar fluorid A yang keluar dari sini, yang keluar dari sistem paralel ini, kita misal anggap dia tuh kayak semacam sistem black box gitu. Yang FA ini kan sama dengan FA0 dikali sama uh, konversi overallnya gitu. Kalau kita kan tadi ngomongnya yang per reaktor gini kan, dia tuh XA1, XA2. Nah, sekarang kita bicara yang overallnya gitu. Yang dari awal sampai akhir gitu. Oke. Nah, si FA ini kan sama dengan, dia tuh campuran antara FA1 sama FA2 ini kan. Nah, ini kayak mass balance biasa. Terus FA1 itu sama dengan FA01 atau umpan yang di split ke arah reaktor satu dikali sama 1 minus konversi yang di reaktor satu gitu kan. Nah, terus FA01 itu sama dengan setengah dari FA0 kayak yang kita define di awal. Terus hal yang sama juga terjadi pada FA2. Jadi kayak sama aja, FA2 itu setengah kali FA0 dikali sama 1 minus XA2 atau konversi yang terjadi di reaktor 2 gitu. Nah, terus kita tinggal masukin ke persamaan yang ini. FA1 sama dengan setengah FA0. Nah, kita tulis maksudnya. FA1 kan setengah FA0, 1 minus XA1 gini kan. Ditambah FA2 itu setengah FA0 dikali 1 minus XA2. Sama dengan FA0, 1 minus XA overall. Gini. FA0-nya bisa kita coret. Terus ini kita kali 2 gitu. Atau kita keep aja setengahnya. Terus 1 minus XA1 ditambah 1 minus XA2 sama dengan 1 minus XA overall gini kan. Udah kayak persamaan yang ini. Terus duanya bisa dipindah ruas. Jadi satu ini 1 tambah 1 jadi 2 minus XA1 minus XA2 sama dengan, karena ini dikali ke sini jadi 2 minus 2 XA overall. Ini kan bisa dicoret. Terus ini dikali minus semua jadi XA1 plus XA2 sama dengan, ini bagi 2, ini dicoret terus ini 2XA overall ini kan. Nah, karena XA1 sama XA2 itu sama, ya kan, X1 sama dengan XA2, jadi kita bisa nulis saja 2XA1 sama dengan 2XA0. Coret, dicoret. Nah, XA overallnya itu sama dengan XA1 atau sama dengan 0,8571 gitu. Oke, jadi kita udah dapat konversi overall buat vektor yang disusun paralel gitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan?
Mas Bude, yang Ya. di atas tadi sebenarnya. Nah, itu kan ada setengah FA0 XA1 per K Mm-mm. CA0 1 min XA1. Yang yang ini, Yang, nah, itu kenapa bisa tahu-tahu jadi FV0 itu, Mas? yang ini kan dia tuh karena FA0 per CA0. Karena kan ini kan FA0 per CA0. Dia itu kan sama dengan FV0. Kalau FA0 atau molar flow rate-nya itu kan sama dengan volumetric flow rate-nya dikali konsentrasinya gitu kan. Ini kayak cuman dia tuh perbandingan gitu loh. Kayak Oh, cuman perkali, kayak cuman oh ya, ya. dicoret-coret doang gitu. Oke, Mas. Oke, ada lagi. Ya, aku anggap udah clear ya. Oke, terus yang poin ketiga, itu di sarannya itu mengganti si R01 pakai R03. Ini sebenarnya R03 ini yang ini kayak nama sendiri sih, kayak aku nama sendiri. Atau reaktor yang volumenya itu dua kali dari volume reaktor pertama gitu. Nah, kita namain reaktornya itu R03 karena dia poin ketiga. Oke, nggak penting. Terus kita berangkat dari uh, volume buat uh, volume buat RATB, yaitu V sama dengan FA0 kali XA per K CA0 kali 1 minus XA. Itu sama kayak yang di atas tadi turunannya. Nah, terus kita coba develop persamaan buat bilangan dalam Kohler buat si reaktor 3 ini gitu. Jadi kita berangkatnya dari persamaan volumenya. Nah, ini kita rearrange, jadi kan kita bisa dapatkan FA0 bagi CA0 kan dia volumetric flow rate-nya gitu. Kita pindah ruas ke sini, terus ini kali ke sini, jadi K V3 per FV0 sama dengan XA per 1 minus XA. Jadi ini dia tuh, kalau tadi kan reaktornya kan disusun seri sama paralel. Nah, kalau yang ini tuh reaktor single reaktor gitu. Cuman dia volumenya itu dua kali volume reaktor yang pertama. Jadi kita langsung aja K V3 per FV0 sama dengan XA per 1 minus XA. Nah, si ini kan dia dalam Kohler number buat reaktor 3 gini kan. Nah, kita tahu si V3 ini sama dengan 2 kali V1. Kita masukkan ke sini. K kali V2V1 sama per Fn0 sama dengan XA per 1 minus XA. Nah, kita juga tahu si K kali V1 ini, K kali V1 per Fn0 itu sama dengan bilangan dalam Kohler yang pertama, yang mula-mula, yang reaktor yang diketahui di soal. Nah, kita udah hitung juga, sesuai yang kayak di atas tadi, DA1 itu sama dengan 3. Kan DA1 sama dengan 3. Terus tinggal kita masukin aja. Jadi sama 2 kali ya kan KV1 per FV0 itu sama dengan DA1 itu tinggal yang nilainya itu 3. Jadi 2 kali 3 gitu. Nah, terus kita bisa solve CXA-nya itu sama dengan 0,8571. Ini. Jadi sama kayak yang poin B. Oke, sampai sini ada pertanyaan buat poin C. Mas, aku mau tanya, tapi poin A boleh nggak, Mas? Boleh. Yang di atas itu XA1 sama dengan 0,75 tuh dapatnya dari mana ya, Mas? Aku kurang merhatiin tadi. Yang ini ya. Iya, Oh, yang mana sih? yang Oh, XA1 sama dengan yang oh, 0,75 itu. yang ini. Ini diketahui di Iya. soal. Oh, oh iya, iya. Oke, makasih, Mas. Oke. Ada yang lain? Ada lagi yang mau ditanyakan? Kayaknya clear ya. Nah, terus poin yang terakhir, uh, kita diminta buat, kita coba ngitung buat uh, konversi kalau misal dia reaktornya itu diganti sama RAP. Kalau yang pertama kan dia
RATB. Nah, ini diganti sama RAP atau BFR. Nah, kita langsung berangkat aja eh, dari persamaan buat BFR, ya kan? Itu minus DFA per DV sama dengan minus RA. Nah, RA-nya itu kan dia order 1 semu kan. Jika kali CA, itu kan kali CA gini kan. Terus CA itu sama dengan CA0 kali 1 minus XA. Ini kayak persamaan biasa gitu. Kita integralin kayak biasa. Jadi, eh, si FA ini kan dia FA0 1 Sama minus XA kan. Ya kan, si FA ini sama dengan FA0 kali 1 minus XA. Terus, karena FA0-nya itu konstan, dia bisa keluar FA0, terus dxa per dv sama dengan K kali CA0 1 minus XA. Nah, FA0 sama CA0 bisa kita coret jadi FV0. Terus kita rearrange jadi kayak gini. Terus kita integralin dari 0 sampai XA. dari CA sama dengan eh, F0. dv-nya 0 sampai V. 0 sama dengan F0 kali CA. Oke, terus kita integralin kayak biasa. Dxa per minus XA, 1 minus XA kan. Yang lain 1 minus XA sama dengan K kali V per FV0. Nah, si V-nya ini kan dia diketahui volumenya itu sama kayak yang RAP kan. Ini sama kayak yang RATP yang di awal. Jadi itu dia V1. Nah, jika V1 per FV0 dia kan sama dengan 3 kan. Jadi kan dia DA1 sama dengan 3 gitu. Terus bisa kita hitung aja langsung XA-nya itu 0,9502 gitu. Langsung dapat. Hmm. Oke, udah gitu aja sih. Ada yang mau ditanyain? Atau mungkin yang awal-awal kayak aku kecepatan ya kayaknya. Atau udah clear? Oke, aku tunggu ya kalau kalau misal masih ada pertanyaan. Oke, kalau udah nggak ada, eh, mau dilanjutin buat pembahasan soal dari step. Oke, makasih. Oke. Apakah kelihatan? Kelihatan, Mas. Oke, jadi sekarang kita bahas tentang recycle.
ini soal pertamanya. Suaraku kedengaran kan ya? Cuman Mas kedengeran. Oke, ini soal pertama. Reaksi tingkat 1 massa cair A menjadi B dijalankan dalam reaktor alir pipa yang sebagian produknya di recycle. Nah, di sini tuh R-nya 2, berarti recycle itu produk yang keluar di produk yang keluar dibandingkan produk yang sama di recycle gitu. Nah, jadi ini soalnya itu berapa kayak berapa volume jika dia pakai recycle dengan jika dia tidak dipakai recycle terus dibandingkan gitu. Pertama kita mulai dulu dari yang jika dia di recycle. Untuk penggambarannya seperti ini. Ini dia masuk dari sini. Ini yang CA0. CA0 tuh ini yang di depan sini. Dia masuk, nanti dia digabung sama hasil recycle. Baru dia masuk ke dalam reaktor. Nah, setelah masuk ke reaktor, nanti dia bereaksi dan dia dipisah. Dipisah lagi. Nah, perbandingan antara ini dan ini itu recycle ratio. Nah, jadi kan pertama, kita tuh tahu ini berapa. Kita tahu ini kalau CA0-nya, CA0-nya tuh 2, 2 mol per liter. Tapi kita nggak tahu dia masuk ke reaktornya berapa. Nah, makanya kita perlu ngitung dulu. Nih, pertama kita bikin dulu neraca massa PFR-nya buat kita dapatin rumus umum mencari volume. Ini seperti biasa aja langsung sampai ini. Ini itu rumus umumnya PFR kalau kalian hafal. Selanjutnya kan ini X0 nih. X0 itu apa? X0 itu berapa CA ini jika dibandingkan sama CA ini. Berapa CA gross kalau dibandingkan sama CA input gitu. Nah, jadi pertama kali kita harus ngitung itu. Kenapa? Nah, gini. Karena misalnya dia ada recycle, yang masuk ke dalam reaktor itu nggak sama kayak yang masuk, uh, yang fresh feed-nya itu. Yang gross feed itu tidak sama dengan fresh feed. Makanya yang gross feed itu perlu kita hitung dulu. Nah, yang kita ketahui itu, fresh feed-nya itu 2 mol per liter. Terus hasil recycle-nya atau hasil yang keluar, itu tuh konversinya 0,9 karena kita taunya dari soal. Nah, maka kita harus mencari berapa kecepatan FV, berapa kecepatan FV, berapa CA-nya juga dengan berapa konversi saat dia masuk ke reaktor. Berarti pada lokasi gross feed-nya. Nah, pertama kita tahu kalau recycle ratio itu F di recycle per F out. Maka F recycle itu sama dengan R recycle ratio dikalikan F out. Nah, ini kan sistemnya steady state. Berarti volume yang masuk sama dengan volume yang keluar. Nah, maka F out itu sama dengan F in. Nah, terus F recycle itu sama dengan recycle ratio dikalikan F in. Sama dengan 2 kali F in. Maka dia masuk reaktor ini, reaktor flow rate-nya itu yang masuk reaktor itu sama dengan yang ini, F in, plus ini, 2 F in. Berarti totalnya 3 F in. Ini. Selanjutnya kita sekarang ngitung konsentrasinya berapa. Kalau konsentrasinya itu penggabungan dari dua arus seperti yang kalian tahu itu tinggal di rata-ratain aja kayak gini caranya. Konsentrasi yang di fresh dikalikan flow rate di fresh ditambah konsentrasi di recycle dikalikan flow rate di recycle terus dibagi sama flow rate totalnya. Nanti kalian dapat konsentrasi penggabungannya itu, konsentrasi hasil penggabungannya. Nah, kita masukin aja untuk CA fresh itu dari soal 2 mol per liter. Untuk F fresh itu kita tulis F in, karena kita tidak diketahui F in yang berapa. Terus untuk CA recycle itu CA0 kali 1 min X, dan X-nya itu sudah diketahui, X-nya itu 0,9. Jadi dia jadi 2 kali 1 min 0,9. Terus F recycle-nya itu yang tadi kita cari itu 2 F in. Terus F totalnya itu 3 F in. Nah, maka didapatkan
nanti persamaannya itu menjadi 2 Fn tambah 0,2 Fn per 3 Fn. Fn yang dicoret jadinya 22/3. Nah, kalau kita sudah dapat Ca pada gross fit, sekarang itu kita harus cari X-nya berapa. Atau nama lainnya itu dibandingkan sama Ca0 pas awal banget gitu yang dimasukin di fresh fit. Itu tuh sebenarnya setelah digabungkan tuh udah terkonversi berapa gitu. Kalau misalnya dia dimulai dari 0 gitu. Nah, jadi pakai aja rumus Ca sama dengan Ca0 kali 1 min X. Ca-nya ini yang barusan kita hitung, yang 22,2/3. Terus Ca0 itu Ca di fresh, yang 2 mol per liter itu. Nah, jadi 2,2/3 sama dengan 2 kali 1 min X. Terus kita dapat X gross-nya itu 0,6333. Nah, fungsi X gross-nya itu apa? Fungsi X gross itu untuk dimasukin ke rumus ini. Nah, karena dia kan hasil pencampuran nih, jadi itu dia Ca0-nya itu udah mulai berkurang dari awal sebelum dia masuk ke fresh fade. Karena pelarutan itu, karena dia kan awalnya konsentrasinya tinggi, terus dicampur sama recycle yang konsentrasi A-nya udah rendah gitu. Nanti kan dia jadi mengurangkan. Nah, sedangkan kita harus berbasis sama fresh fade-nya. Maka kita kayak eh, seolah-olah itu yang nurun itu gara-gara reaksi, padahal sebenarnya kan gara-gara pelarutan. Jadi kita cari XO-nya berapa. Tadi XO-nya itu udah didapatkan 0,63333. Nah, jadi itu nanti X0-nya itu dimasukin ke ini. Ke X ya 0,6333 itu. Nah, kalau udah dapat kita tinggal hitung aja ini. Berapa volume reaktor jika dia ada recycle. Nah, berarti kan tadi rumusnya tuh FV0 ya. FV0 kan tadi kita udah cari kalau itu 3 Fin. Nah, 3 Fin per K dikalikan integral dari 0,63333 sampai 0,9. 0,9 itu didapat dari soal. Nah, terus dari dx per 1 min X. Nanti didapatkan volume reaktornya itu 3,8981 Fin per K. Karena Fin per K-nya kita nggak tahu, jadi kita terus aja pakai Fin per K gitu. Nah, selanjutnya kita hitung pada sistem jika dia nggak ada recycle. Nah, kalau ini tinggal pakai rumus biasa aja, pakai PFR biasa, jadi V sama dengan FVin per K. Karena ini tanpa recycle, jadi Fin-nya tuh Fin aja, karena dia nggak ditambahin 2 Fin dari recycle. Nah, terus dimulai dari 0 sampai 0,9 untuk 1 per 1 min 1 dx. Terus didapatkan volumenya itu 2,3026 Fin per K. Sehingga kita dapat tahu apa hubungan antara V dengan VR, yaitu V per VR sama dengan yang tadi. Jadi volume tanpa recycle itu tuh sekitaran 59,07% dari volume reaktor jika dia ada recycle. Gitu. Untuk nomor 1 segini dulu. Apakah ada yang mau ditanyakan? Oke, karena tidak ada yang ingin bertanya, aku lanjut ya. Nah, ini kan kalian bisa lihat kalau kenapa recycle volumenya malah naik gitu kan. Kalau recycle kenapa volumenya malah lebih besar kok tanpa recycle? Padahal kan tujuannya untuk mengecilkan volume ya. Nah, karena itu tuh recycle ratio itu belum optimal. Jadi itu grafik recycle ratio itu tuh nggak linear. Dia tuh ada kayak kurva kuadrat gitu. Dia nanti bakal turun volumenya terus dia naik gitu. Jadi ada suatu titik di mana dia paling rendah. Nah, gimana cara cari titik paling rendah itu ada di soal selanjutnya. Ini reaksi autokatalitik A menjadi R, laju alirnya segitu dan lain-lain. Nah, terus ditanya, berapa recycle optimal yang memberikan volume reaktor minimal? Nah, jadi kita kerjakan seperti sebelumnya, sama aja di depannya, tapi diganti karena recycle rasionya nggak tahu,
kita tulis recycle-nya itu dalam bentuk R aja. Wah, ini urutannya salah mulai dari ini. Nah, ini eh, pertama kan sama kan kayak tadi, kita mulai dari stoichiometry dan lain-lain baru masuk ke perhitungan gross fit. Perhitungan gross fit masih sama kayak tadi, cuma bedanya itu recycle ratio masih dalam bentuk R. Jadi didapatkan konsentrasi CA in itu 1 tambah 0,2 recycle ratio per 1 plus recycle ratio. Terus CR in-nya juga dicari. Kalau udah sama kayak tadi kita cari X gross, pakai CA in sama dengan CA 0 kali 1 min X, didapatkan X-nya itu 0,8 recycle ratio per 1 plus recycle ratio. Kalau udah kita lanjut ke neraca masanya seperti biasa. Nah, di sini pada soal ada disebutkan bahwa konsentrasi R di awal itu kan CR0 sama dengan 0,01 mol per liter dan dia dapat dianggap sangat kecil sehingga bisa diabaikan. Maka untuk di sini ya di ini kan rumus min R kan K kali CA kali CR. K-nya ini, CA-nya ini CR. Kenapa CR-nya langsung ini? Karena dia tuh dibilang kalau CR0-nya tuh diabaikan. Berarti dia bukan 0,01 plus CA0 kali X, tapi cuma CA0 kali X aja. Nah, selanjutnya tinggal dipisahkan aja biar menjadi rumus V sama dengan sesuatu. Nanti rumusnya itu menjadi V sama dengan FV0 per K kali X0 tadi yang kita dapatkan itu 0,8 R per 1 plus R sampai 0,8. Dikalikan X 1 per X kali 1 min X dx. Nah, kita ini udah dapat V, terus mau diapain? Kita kan udah dapat rumus persamaan buat mencari V. Nah, selanjutnya itu kita mencari bagaimana cara mendapatkan V terendah dari X. Ini bisa kalian lakukan dalam beberapa cara. Pertama, bisa kalian trial and error, berarti kalian masukkan R-nya satu-satu. Dari misalnya R sama dengan 0,1, terus kalian mulai X sama dengan 1, X sama dengan 2 gitu, cari sampai di mana volumenya itu dia udah titik terendah. Terus kalian deketin aja, kayak ngerjain metil gitu. Metil, salah. Kayak ngerjain uh, Magnum gitu. Atau cara selanjutnya itu cara analitis. Bagaimana cara analitis? Nah, kalian ingat kalau biasanya kita mau dicari titik terendah atau titik tertinggi dari suatu persamaan, itu kan yang caranya itu turunan pertama dari persamaan itu harus sama dengan 0 kan. Nah, berarti V yang kita dapatkan ini, rumusnya ini, kita dapat turunkan terhadap recycle ratio biar kita bisa mendapatkan kayak titik di mana V-nya itu paling rendah kalau dia sama dengan 0 gitu. Kalau turunan pertamanya sama dengan 0. Nah, jadi kita turunkan dV per dr. Dia harus sama dengan 0. Nah, V-nya itu tinggal substitusikan aja. Terus diturunkan terhadap R. Kita ingat kalau FV0 itu campuran antara yang masuk ditambah recycle ya. Nah, jadi kan kalau masuk itu kan 10 nih. 10 liter per menit. Recycle kan masih pakai recycle ratio. Berarti itu volume masuk gross-nya itu seperti yang tadi itu berarti 10 tambah 10 kali R gitu. Jadi harus kita ingat aja atau bisa dituliskan pakai FV0 tambah FV0 kali R. Terus yang integral ini kalian integral aja secara analitis didapatkan nanti jadi ini misalnya X0 ini X1 berarti itu nanti rumusnya jadi X1 kali logaritma ln dari X1 dikalikan 1 min X2 X1 kali 1 min X0 per X0 kali 1 min X1. Nah, nanti kalian keluarkan K-nya dan kalian keluarkan FV-nya, FV0-nya. Nanti didapatkan rumus akhirnya itu FV0 per K sama dengan ln 5 plus R minus ln R minus 5 plus 5R
per 5R plus R kuadrat. Sebenarnya kalau kalian mulai dari sini, dari yang titik ini atau titik ini kalian bisa langsung pakai kalkulator buat dapetin R-nya. Tapi karena kita ngerjain secara analitis, jadi aku turunin aja manual gitu. Selanjutnya kalau udah dapet, kalian bisa pakai kalkulator buat nyari FV0 per K kali semua ini sama dengan 0. FV0 dengan K-nya itu bisa kita coret ya, karena kalau kita pindah ruaskan kan sama dengan 0 pasti hilang gitu. Nanti didapatkan R optimumnya itu 0,7395. Kalau kalian masukkan ini ke dalam kalkulator. Atau kita bulatkan menjadi 0,74. Untuk yang A dulu, apakah ada yang mau ditanyakan sebelum aku lanjut ke B dengan C? Mas masih kurang paham kenapa CR0-nya jadi CA0 kali X aja. Kenapa CR0-nya? Jadi CA0 kali X. Iya, yang bisa. Oh ini ya, Yang baca. CA-nya sama dengan CA0 kali 1 min X ini. Bukan. CR0-nya kenapa jadi CA0 kali X aja yang di neraca masa Oh tadi. iya, gini. Karena di soalnya itu ada dibilang kalau konsentrasi R itu dapat diabaikan gitu. Sangat kecil dan dapat diabaikan. Berarti CR0 itu 0 gitu. Kan kalau biasanya kita ngerjain neraca masa kayak yang di atas ini kan kita selalu berasumsi kalau produknya itu 0 kan. Kalau misalnya kita lihat soal sebelumnya, itu kan B-nya itu 0 ini. Kita asumsikan 0. Maka kalau misalnya kita bikin stoikiometri, dia tuh ya tinggal CA0 kali X aja gitu. Dia nggak perlu ditambahkan sama konsentrasi aslinya gitu. Konsentrasi awalnya. Apakah kurang jelas? Oke, udah Mas. Makasih ya Mas. Oke, apakah ada pertanyaan lagi sebelum lanjut ke B? Oke ya, aku anggap gak ada ya. Jadi untuk B itu tinggal cari volume. Pertanyaannya itu volume reaktor pada recycle optimal. Recycle optimalnya udah kita dapatkan, sekarang kita tinggal hitung volumenya. Nah, kalau kita lihat di atas tadi, ini tuh ada rumus volume ya. Ini rumus volume. Nah, kita kan udah dapat nih R-nya nih. Kita udah dapat juga berapa K-nya dengan FV0-nya. FV0-nya kan itu 10 kali 1 plus R ya. Nah, jadi kita juga bisa masukin langsung ke dalam rumus ini. Untuk didapatkan volumenya itu 356,45 liter. Ini tinggal masukin kalkulator aja. Sampai sini apakah ada pertanyaan? Gak ada ya, karena ini cuma masukin rumus aja. Selanjutnya kita masuk ke C. C ini volume RAP jika recycle tuh ditiadakan. Berarti gimana kalau misalnya dia cuma reaksi PFR biasa gitu. Nah, kalau recycle dihilangkan, kita harus melakukan sedikit modifikasi. Kenapa? Karena kalau kita lihat dari rumus tadi, rumus penurunan ini, nih, kan lihat ada sesuatu kan. Ini X1-nya ini kan untuk kalau tanpa recycle, X1-nya kan 0. Nah, kalau kalian lihat apa yang diintegralkan, dia itu bakal jadi 1/0 gitu. Karena kalau kita substitusi X-nya sama dengan 0, berarti dia jadi 1/0. Sedangkan 1/0 kan nggak bisa kan. Nah, jadi ini persamaannya tidak bisa dipakai gitu. Nah, jadi kita backtrack. Lihat dia tuh asal X yang sendiri itu dari mana. Ternyata X sendiri itu dari ini. Dari CR0. CR0 yang tadi kita asumsikan 0 itu berdampak sama reaksinya itu. Dia nggak bisa apa namanya, tidak bisa dikalkulasi gitulah, karena nanti jadi 1/0 gitu. Nah, maka kita harus ngubah gimana caranya biar dia nggak cuma X doang gitu. Caranya dengan menghitungkan CR0 yang awalnya udah disebutkan tadi. Di soal kan ada disebutkan CR0-nya ya, 0,01. Tapi kan tadi nggak kita pakai karena kata soal dapat diabaikan. Sedangkan untuk menghitung nomor C, kalau misalnya dia diabaikan, itu malah nggak bisa karena dia
jadi 1/0, jadi undefined. Nah, jadi kita masukin aja lagi sekarang. Kita bikin neraca massa baru. Sekarang CR0 itu jadi 0,01 plus CA0 kali X. Dan karena CA0-nya tuh nilainya 1, kita tinggal substitusi aja CA0-nya jadi 1. Didapatkan rumusnya V sekarang, V sama dengan FV0. FV0 tuh sekarang cuma 10 aja karena dia nggak ada recycle. Per K dikalikan integral dari 0 karena kita mulainya dari CA0. Dia belum terkonversi, belum terlarutkan, belum terapa-apa sama sekali. Sampai 0,8 dari soal. Terhadap 1/1 min X dikali 0,01 plus X per dx. Dikali dx. Kalau udah kita tinggal masukin kalkulator aja, terus kita dapetin volumenya itu 594,44. Berarti volumenya lebih besar ya yang di tanpa recycle dibandingkan dengan recycle. Nah, ini artinya tuh recycle rasionya tuh udah optimum gitu. Kalau tadi di soal sebelumnya kan yang tanpa recycle tuh lebih gede ya daripada tanpa recycle tuh lebih kecil ya daripada dengan recycle ya. Itu karena titik recycle rasionya itu masih belum optimum gitu. Kalau misalnya optimum biasanya dia kan lebih rendah gitu yang recycle. Segitu aja untuk materi recycle. Apakah ada yang mau ditanyakan? Oke, aku asumsikan nggak ada ya. Untuk UTS segini dulu kira-kira materi yang bakal keluar di UTS. Terima kasih sudah mengikuti tutor hari ini dan semangat untuk UTS-nya. Sekian ya dari tutor kali ini. Terima kasih. Makasih, Terima Mas. kasih, Mas. Permisi, maaf Steph, mau tanya. Iya. Buat rekamannya nanti akan dikirim di linknya nggak ya? Saya kurang tahu sih soalnya tentang recordingnya gimana. Coba kalian Oh gitu. tanyain ke itunya aja, ke koordinator tutornya aja. Oh gitu, oke. Kalau Ya. gitu, boleh tahu nggak ya koordinator tutornya siapa namanya, angkatan berapa? Kamu angkatan 22 ya? Coba tanya Ahnaf Aku aja. 19. Oh, kamu 19. Hmm. Kalau misalnya aku kurang tahu sih sebenarnya siapa Mm-mm. koordinatornya, tapi kebiasaannya yang ngechat di grup itu Benedictus Satlio, Oh gitu. tapi Oh iya, oke. katanya Ahnaf yang jadi koordinator. Oh gitu, oke ya deh kalau gitu. Em, Nanti aku coba tanya. Kalau gitu makasih banyak ya, Steph. Iya, terima kasih juga.